Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat sahabat semua. Selamat datang di Munir TV. Pada video kali ini kita obrolkan mengenai usaha hotspot WiFi atau membuka WiFi dengan sinyal 4G, terutama di area yang sulit sinyal, di desa-desa di daerah terpencil yang BTS tower 4G-nya jauh dari lokasi. Sahabat semua, pertanyaan mengenai antena, router apa, pigtailnya, kabelnya, dan juga access point yang biasa digunakan untuk membuat sebuah hotspot WiFi rumahan, usaha kecil-kecilan, bahkan usaha kelas menengah dan besar menggunakan jaringan 4G. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana menggunakan jaringan 4G ini, bahkan sampai ke tools atau device yang premium, harga di atas 5 jutaan, 8 jutaan, bahkan di atas 10 jutaan. Semua dengan menggunakan sinyal 4G, namun dengan syarat kualitas jaringan 4G di lokasi harus memenuhi standar atau layak untuk digunakan. Banyak yang bertanya berapa bandwidth yang dibutuhkan untuk membuka usaha dengan sinyal 4G. Yang pertama adalah tergantung dari kemampuan sinyal 4G di sana. Jika speednya hanya 5 Mbps, mungkin digunakan antara 5 sampai 10 Mbps jika seseorang atau pengguna menggunakan 500 kbps sampai 1 Mbps. Dengan speed 5 Mbps hanya bisa digunakan untuk 5 orang, bahkan bisa 3 orang jika seseorang atau penggunanya bisa menggunakan lebih dari 1 Mbps dalam setiap kali penggunaannya. Oke, itu untuk jumlah pengguna, untuk menentukan berapa yang layak digunakan, serta alat apa yang kita akan adakan untuk pengguna di desa atau di lokasi di daerah-daerah yang sulit sinyal dengan spesifikasi alat tertentu, harga sesuai dengan budget yang kita miliki. Antena. Untuk menentukan antena, kita harus melakukan survei. Misalkan BTS jaraknya 5 km, hambatan apa saja yang akan dialami oleh sinyal gelombang 4G yang dipancarkan ke lokasi kita. Misalkan hambatan pepohonan, hambatan bukit. Jadi ketika kita melakukan survei, kita bisa memanfaatkan link UI seperti pada video sebelumnya untuk menentukan hambatan seberapa besar hambatan gelombang yang kita terima lewat BTS tersebut. Jika hambatannya sedang bahkan kecil, kita bisa memanfaatkan antena seperti grid, lock periodik, maupun antena-antena jenis lain yang layak untuk digunakan di lokasi. Kami merekomendasikan di antaranya adalah antena grid lokal yang harganya 200-300 ribu, kemudian lock periodik yang Huawei, kemudian yang lock periodik Lintratex. Ada antena Catering juga pernah kami review, jarak 3-5 km yang layak bisa digunakan tanpa hambatan-hambatan yang besar. Yang masalahnya adalah hambatan gunung dan bukit. Ini kadang-kadang sulit untuk mendapatkan sinyal yang maksimal. Kalaupun ada, performa dari bandwidth atau data transfernya tidak terlalu bagus. Sahabat semua, antena grid dengan posisi vertikal ini memang menangkap sinyal 4G-nya cukup jauh. Akan tetapi jika dihambat oleh bukit dan gunung, maka 1 kilo 2 kilo pun sudah mulai bermasalah. Sahabat perlu ketahui bahwa antena grid yang vertikal ini bandwidth-nya itu sempit, akan tetapi daya tangkapnya cukup jauh. 30 km, ada yang sahabat menggunakan antena grid dengan posisi vertikal, bandwidth-nya sempit 30 km, dengan ketinggian antena juga hampir 30 meter, bisa menjangkau di antara 30 sampai 35 km dengan menggunakan antena grid dan juga menggunakan antena lock periodik yang 51 cm. Antena grid yang vertikal dengan bandwidth yang sempit tapi daya tangkapnya cukup jauh. Namun ini perlu pointing ataupun settingan bagi yang sudah berpengalaman untuk melakukan settingan antena dengan akurat. Ini yang penting untuk diketahui oleh sahabat semua. Sahabat, setelah kita menentukan antena, kita menentukan router modem yang dibutuhkan. Untuk menentukan router modem yang dibutuhkan, selama ini masih merekomendasikan untuk router modem yang brand Huawei. Brand Huawei ini seperti Huawei B312 di brand sebagai Orbit Star 2 ataupun Huawei B535. Adapun Huawei jenis E seperti E3372 dan ada juga MIFI 5577 dan juga 5576 yang daya tangkap
sinyal 4G-nya cukup maksimal. Demikian juga ProLink DL7303 mempunyai daya tangkap sinyal 4G juga maksimal. Untuk jenis tenda seperti tenda 4G06 yang pernah direview, ini juga mempunyai daya tangkap sinyal yang maksimal, yang biasa digunakan untuk menangkap sinyal 4G di daerah yang sulit sinyal untuk dijadikan WiFi dengan pancaran yang maksimal. Sahabat, pemilihan yang berikut adalah access point atau wireless. Kita bisa menggunakan wireless router dengan mode wireless. Kita juga bisa menggunakan access point baik indoor maupun outdoor. Banyak access point yang direkomendasikan. Di antaranya adalah access point Totolink N300RH. Ini adalah access point indoor yang banyak sekali direkomendasikan karena kualitasnya bisa tembus dinding dan performanya juga maksimal. Harganya pun lumayan murah. Yang kedua adalah NSM2 atau Nanostation M2. Ini merek dari Ubiquiti yang bisa maksimal untuk menampilkan performa Wi-Fi, menampung jumlah user yang sedikit lebih banyak daripada CPE220 maupun tenda O3. Yang berikut adalah Rocket M2, access point yang bisa menampung ratusan user secara simultan atau secara bersamaan, yang biasa digunakan untuk RT/RW-Net. Banyak RT/RW-Net skala sedang bahkan besar menggunakan Rocket M2 partner atau combo dengan antena-antena yang sesuai atau yang support dengan Rocket M2 tersebut. Rocket M2 ini support 2,4 GHz. Yang berikut juga tenda O9. Access point tenda O9 ini hanya support 5 GHz. Jadi sahabat yang berada pada area referensinya cukup tinggi bisa menjadi pilihan yang tepat bagi tenda O9 ini dijadikan sebagai access point di lokasi-lokasi yang interferensinya cukup tinggi namun perlu disupport oleh device yang 5 GHz juga dalam menggunakan 5 GHz dari tenda O9 ini. Sahabat IR, yang berikut adalah Ruckus Genflash. Harganya sekarang sudah di bawah 1 jutaan rupiah. Access point indoor yang bisa dimodif menjadi access point outdoor. Jumlah usernya pun ratusan user bersamaan yang sahabat bisa gunakan untuk di kantoran maupun di sekolah, penggunaan bersamaan dengan jumlah ratusan user. Namun ini juga perlu disupport atau didukung oleh router 4G-nya atau sumber internetnya dengan device dari MikroTik maupun router 4G. Itulah pemilihan-pemilihan yang penting untuk sahabat bisa memilih paket WiFi di area terpencil, di desa dengan sinyal 4G yang BTS-nya jauh di atas 3 km dengan hambatan, di atas 5 km, bahkan puluhan kilometer jika tanpa hambatan tidak ada masalah. Dengan device mulai dari antena sampai pemancar WiFi-nya ini bisa menjadi pertimbangan buat sahabat semua. Semoga bermanfaat, salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.